Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kabarnya sehat semua ya orang baik, amin. Doa terbaik buat kalian semua yang selalu nunggu videonya Mas Tulus. Terima kasih sudah setia, semoga dapat manfaat dari apa yang aku sampaikan ke kalian ya lewat video-videoku. Di sini jam 7.33, jam setengah 8 ya. Ini jadi video reguler dan hari ini cuma ada video ini ya teman-teman, karena dengan keadaan yang masih belum terlalu sehat, saya harus mengurus sesuatu karena ada satu dan lain hal. Mungkin ini caranya Allah buat ngasih tahu saya buat cari solusi atau apa, nggak tahu. Cuman hari ini video adanya cuman ini ya. Aku belum syuting secara reguler, artinya ya ini aja buat video yang tayang hari ini. Semangat pagi, doa terbaik bagi teman-teman semua yang nonton videonya Mas Tulus. Doanya semoga teman-teman sehat, murah rezekinya, segala urusan dipermudah sama Allah, dalam lindungan Allah pastinya, dan dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya Allah. Jumat pagi yang penuh dengan berkah. Jangan lupa untuk sedekah ya orang baik. Saya masih butuh bantuan teman-teman untuk membantu sedekah nasi box. Ini kan hari Jumat, hari yang insya Allah baik bagi kita semua, hari yang mulia, hari yang bagus buat bersedekah. Jadi saya ingatkan terus teman-teman untuk membantu sedekah nasi box. Dan mudah-mudahan lewat bantuan teman-teman dan juga doa support dari teman-teman, sedekah nasi box kita di bulan Mei ini Allah izinkan cukup, Allah izinkan ada, dan semoga Allah izinkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Kalau membantu biar caranya Mas Tulus, cek kolom deskripsi saja ya. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ke rekening yang di deskripsi ya. Lalu buat teman-teman yang mungkin mau among-among tapi niatnya mau sedekah nasi box tapi niatnya among-among, atau diniatkan kepada baik itu saudara, baik keluarga atau diri sendiri, kemudian orang yang sudah wafat dan seterusnya, silahkan dikirimkan juga detail nama dan juga nama ayah kandungnya. Ini juga jadi pertanyaan kalian yang punya orang tua tapi nggak tahu nama simbahnya, karena nggak tahu, boleh diganti Adam ya, binti atau bin Adam, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ngerasa kayak aku nggak punya orang tuaku. Bahkan ada yang ngomong aku nggak tahu tanggal lahir ibuku atau apa. Sama, aku juga nggak tahu tanggal lahir ibuku. Jadi Allah Maha tahu. Yang penting kita sama-sama saling mendoakan. Mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng ya teman-teman. Aku nggak tahu suaraku enak apa nggak didengar, cuman kupingku iki lagi budek, irungku lagi mampet.
kepala ini rotok mumet, masih belum pecah 100% teman-teman. Jadi kalau aku tuh flu harusnya pecah, flu udah jadi batuk yang parah, artinya sudah pecah flu-nya, aku baru enakan. Kalau belum, kepalaku masih agak puyeng juga. Cuma hari ini harus ada yang diselesaikan ya, hari ini harus ada yang diurus satu urusan ya, lagi dan lagi. Tetap bersyukur ya teman-teman dengan segala urusan kita. Semoga Allah murahkan urusan kita, amin. Tetap semangat dengan segala sesuatu. Aku sangat berterima kasih kepada teman-teman yang selalu support, selalu menyemangati orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Terima kasih sudah care, sudah share, terima kasih juga. Anak-anak Bajang aja yang biasanya pada marah-marah, manja-manja, sekarang cuman yang sampai kadang-kadang kalau pas mereka lagi pada diem ya, aku nanya sama mereka, opo aku ngarep mati, secara ngomong kasarnya gitu, opo aku ngarep mati kok aku kedoyong ngono gitu. Kadang-kadang kok tingkahnya kalian begini gitu, kayak yang diem. Terus yang lucu lagi itu ada yang bilang, nyanyi loh Lek, biar kamu fresh, biar kamu hilang stresnya. Aku disuruh nyanyi teman-teman, suruh nyanyi tuh, suruh syuting video nyanyi. Mas Tulus kan udah lama nggak bikin cover kan, karena nggak ada yang request. Kalau ada yang request ya Mas Tulus bikin cover, karena nggak ada yang request jadi Mas Tulus nggak bikin cover atau nggak nyanyi. Kalau kata anak-anakku nggak nyanyi katanya, Lek Tulus nggak mau nyanyi. Coba nyanyi biar sehat, biar fresh. Nah, by the way, aku selalu menyampaikan kepada kalian bahwa yang aku sampaikan itu bukan sesuatu yang pasti terjadi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang memang judul itu aku bikin begini, sedemikian rupa, begini. Ya biar orang menarik buat nonton. Cuma kalau komentar kalian harusnya sesuai dengan isi dari videonya, bukan terkait dengan judulnya. Karena kan memang kadang-kadang itu kalian tuh juga harus pintar. Kalau ada tanda tanya, itu berarti sesuatu yang belum pasti dan tidak saya pastikan. Nah, di video ini juga sama, aku pengen menyampaikan apa yang disampaikan Crondol sejak kemarin. Sejak kemarin di pagi sampai di sore hari yang aku bikin video. Kalau kalian dengar di bagian terakhir, Crondol tiba-tiba ngoceh kan soal horek itu udah dari kemarin. Dan kali ini aku pengen menyampaikan apa yang disampaikan Crondol. Kira-kira gempanya di mana? Yang cukup mengagetkan, dia jelas-jelas menyebut nama Jogja. Yang cukup mengagetkan karena dia beberapa kali emang suruh saya ke Jogja, cuman kondisi saya lagi kurang baik, kesehatan kurang baik, keuangan kurang baik seperti yang sudah saya ceritakan. Aku juga iso ngomong piye-piye liyane mengaminkan doane jenengan, mudah-mudahan ada jalan yang tidak terduga yang diulurkan Allah buat saya. Ya kita kan nggak pernah tahu bagaimana cara Allah membantu menyelesaikan urusan kita, tapi artinya mudah-mudahan dengan segala hal yang artinya sedang kita hadapi sekarang, tetap harus strong, tetap harus semangat. Kalau kata Bunda Elizabeth, dibawa santai sama ngopi katanya. Jadi ya udah, kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah menyelesaikan. Jadi ya aku nggak tahu juga apakah aku bisa ngemban tugas ke Jogja atau apa, aku nggak tahu. Tapi wallahu alam kan, tangan Gusti Allah itu kan luar biasa ya, rencana Allah tuh paling sempurna. Jadi aku nggak mau terlalu stres atau pusing karena memang badan lagi kurang sehat, nanti malah tambah nggak sehat. Jadi ya udahlah, aku nikmati saja. Nah, di sela-sela beberapa video yang kemarin aku tayangkan, teman-teman mungkin denger beberapa kali tuh kayak aku tuh kayak terganggu dengan ocehannya Crondol di 2 video kalau nggak salah. Dan salah satunya dia menyampaikan satu titik terkait dengan horek, dan horek itu salah satu tempat yang disebut horek itu adalah Jogja. I don't know apakah memang ini sesuatu yang pasti terjadi. Sekali lagi aku disclaimer terus sama teman-teman biar teman-teman gak salah paham. Nanti terkesan aku kayak Tuhan, terkesan mastiin sesuatu, udah ini segala macam. Akhirnya kalian ujung-ujungnya ngujat aku nggak mau kayak gitu. Kalian harus tonton dulu, pahami dulu. Aku selalu mengingatkan kok, aku nggak pernah bilang apa yang aku sampaikan itu pasti terjadi. Tapi ini kan hanya sekedar info yang disampaikan Crondol. Dan horeknya ini, kalau terhitung, aku tadi coba, jadi sebenarnya teman-teman, aku coba juga menerka, aku coba menghitung lewat yang aku bisa, ya menghitung angka, dan dengan hitunganku, dengan yang disampaikan Crondol, sepertinya agak relate.
Sayangnya kalau sampai dia menyebutkan, artinya dia menyebutkan Jogja dan seterusnya, saya tidak berani terlalu jauh berspekulasi mengarahkan ke Jogja. Cuma tadi malam eh, kebetulan ada orang baik yang memang beliau itu memang punya koneksi langsung kepada tim SAR, BPBD, dan seterusnya atau orang-orang hebat lainnya yang memang bisa mengakses pandangan-pandangan atau artinya melihat potensi-potensi musibah, salah satunya di Jogja. Tadi malam beliau WhatsApp kalau kok Jogja panas segala macam ya kan. Hawanya Jogja kok nggak enak katanya gitu. Dan itu bukan cuma satu orang, yang teman-teman yang di Jogja itu kan banyak ya. Aku punya kakak angkat namanya Mbak Novi Masdian, itu juga sama. Beliau juga cerita, Mbak Novi sampai kemarin ngomong gini, main loh mas ke Jogja, Jogja itu lagi nggak baik-baik saja. Artinya memang ada sesuatu yang nggak baik. Terus soal hawa, sumuk dan seterusnya itu teman-teman juga banyak yang share ke aku. Bahkan kemarin kan, padahal Jogja tuh lagi banjir, ada beberapa tempat banjir sama hujan deras kan. Cuman ya katanya hawanya panas atau sumuk. Jadi dari omongan disitulah keceletuk omongannya Cerondol. Jadi pas teman-temanku bilang, Duk koning gue kan ini ngomongin horek wae, tak bongkar lah ceritanya. Kamu kan ngomongin horek terus, mungkin nggak sih Duk Jogja mau horek, soalnya teman-teman ini ngerasa kayak gini. Kakakku bilang begini, Mbak Novi bilang begini, terus teman-teman yang lain juga bilang katanya hawanya beda. Jogja kok hawanya panas dan kurang enak. Kenapa ya? Tak jawab lah, tak sampaikan lah statement itu ke Cerondol. Cerondol malah jawab langsung bahwa Yokwi salah satu nih Jogja apa horek. Nah itu dengan jelas, ini dia bilang dengan jelas. Jadi aku nggak mau spekulasi. Nanti mudah-mudahan ada info yang disampaikan ya. Kalau dari Mas yang semalam WA-an sama aku, karena beliau itu adalah orang di bagian itu, artinya kegempaan dan seterusnya, beliau juga menyampaikan bahwa memang Jogja ada potensi. Jogja memang ada potensi menurut beliau. Dan Cerondol menyampaikan ini juga justru sebelum beliau berkomunikasi dengan saya. Makanya aku agak kaget pas beliau sharing dan seterusnya. Nanti coba kita terka ya. Bahkan ini tanggal 9 ini, makanya aku tuh berani bikin video ini. Aku sebetulnya kalau yang kayak gini-gini kan ini terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi kemungkinan orang menghujat aku tuh semakin besar. Tapi nggak apa-apa. Dan apakah besar atau tidak, Cerondol tidak menjelaskan. Dan apakah hanya Jogja? Ternyata tidak. Jogja hanya satu tempat yang dia sebutkan. Jogja itu hanya sebuah tempat yang sudah dia sebutkan dari awal. Karena tadi saya bilang kok teman-temanku, Mbak Novi ngerasa begini, teman-temanku juga ngerasa begini. Apakah memang ada sesuatu? Dan Cerondol bilang salah satu tempat yang mau horek itu Jogja. Dan apakah besar atau kecil, nanti coba dia nggak menjawab soal besar kecilnya, tapi kapan waktunya juga dia tidak menjawab. Cuman mohon maaf dia bilang sepertinya nggak lama lagi. Nah ini yang di kepalaku jadi kepikiran, karena aku kan memang dari kemarin suruh ke Jogja kan. Aku suruh ke Jogja dan mengurus sesuatu, dan itu tuh secret teman-teman. Jadi teman-teman tuh banyak yang DM aku, nanti ke Jogja ya mas pakai mobil saya nggak apa-apa, ke Jogja ya mas pakai hotel saya nggak apa-apa. Nah saya punya penginapan, mas terus boleh nginep di rumah saya. Jujur sekali lagi, ini secret teman-teman. Kalau toh memang aku mau ke Jogja aku tuh punya Mbak Yu yang emang orang lain. Mbak Novi Masdian tuh orang lain, tidak ada hubungan darah dengan saya, tapi beliau tuh sudah menganggap saya tuh bukan bagian orang lain, sudah keluarga. Jadi kalau memang aku butuh bantuan, pasti mereka yang tak kontak duluan. Cuma karena ini secret, rahasia, dan aku tidak diperbolehkan kecuali setelah selesai, kecuali yang tugasku tadi selesai ya, karena aku harus datangi beberapa tempat, bukan satu saja. Yang aku gendong ini banyak ya. Dan setelah secret atau pekerjaanku selesai, mungkin aku boleh ngabari mereka, aku di Jogja. Dan itu pun aku tidak boleh terima bantuan dari siapapun. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kalau toh aku mau mengemban ini, tugasku agak lumayan berat. Kondisi kahanan keuanganku sedang kurang baik, sedangkan aku tidak boleh terima bantuan siapapun, terkecuali aku selesai dari sana, terkecuali selesai tugasku, terus aku jalan-jalan ke Jogja main-main, silahkan, gak apa-apa, ngabarin orang silahkan. Cuman kalau untuk saat ini ketika melakukan itu aku gak boleh ya. Jadi makanya teman-teman, kadang-kadang aku bingung jawabnya, tapi ya mudah-mudahan dimengerti. By the way, kembali ke yang disampaikan Cerondol, aku juga gak mau
jadi bahan ketakutan teman-teman di sana, karena memang tadi Mas yang tadi malam WA aku itu kemungkinan hari Sabtu itu ada kemungkinan guncangan katanya. Setelah dilakukan penelitian ya, ada guncangan 4 sekian lah untuk magnitudonya. Cuma aku juga sudah menghitung lewat angka, lewat ya saisoku lah, ibaratnya ilmu cocok logiku. Aku juga menghitung potensinya seberapa besar dan kapan ketika gempa itu terjadi. Disampaikan Cerondol apakah hanya Jogja saja. Ternyata tidak teman-teman, secara garis besar dia itu menyampaikan 2 hal sebetulnya. Yang pertama, di gempa yang pertama, di horek yang pertama, dia bilang kalau dekat sama saya posisinya. Dan saya itu lumayan dekat dengan Banten yang memang sudah jadi langganan. Ya, Banten, Sukabumi, Bandung itu tuh tempat yang dekat dengan saya. Yang pertama dia menyampaikan tempatnya dekat sama saya, atau lokasi gempanya atau pusat gempanya akan dekat dengan saya. Dan aku nggak tahu, aku seumur-umur tinggal di Jakarta sudah hampir 15 tahun. Aku belum pernah ngalamin ada gempa di Jakarta yang pusatnya di Jakarta. Aku belum pernah. Gempanya selalu pusatnya dari Bandung, dari Sukabumi, dari Karawang, Bekasi, selalu dari daerah pinggir-pinggiran Jakarta. Kalau ibu kota Jakarta, kemudian ada pusat gempa, aku belum pernah, naudzubillah min dzalik. Cuma memang dia menyampaikan 2 titik. Yang jelas dia nyebut nama itu yaitu Jogja itu. Makanya tak awalkan atau tak sampaikan di awal. Jadi yang pertama dia mengingatkan gempanya dekat dengan kamu. Aku berprasangka mungkin ya udahlah Banten atau Bandung yang paling sering bisa kita rasakan sih Banten sebetulnya ya. Ketika Banten gempa, Jakarta masih horek juga, itu pernah terjadi beberapa kali bahkan, dan belum lama-lama ini. Nah, dia bilang bahwa dekat dengan kamu itu juga akan ada horek, jadi kamu hati-hati. Aku nggak terlalu berpikir, sebenarnya kamu dikasih clue katanya si Cerondol. Sebenarnya kamu tuh dikasih tahu, cuman kamu nggak paham karena kondisi kamu lagi nggak bagus katanya. Kamu lagi nggak sehat, jadi kamu nggak ngerti clue-nya. Dan jujur teman-teman, kalau lagi sakit ini kan agak susah membedakan ya yang namanya. Aku tipikal orang yang kayak gini. Aku nggak mau beranggapan aku tuh orang hebat, aku tuh orang sakti, aku tuh orang yang punya kemampuan. Aku nggak pernah berpikir begitu. Jadi kalau aku tuh punya feeling soal musibah dan seterusnya, aku harus periksa dulu ke dokter. Kalau emang dalam kondisi aku sakit, oh enggak, berarti aku sakit, bukan feeling akan ada sesuatu. Beberapa kali memang oleng teman-teman aku, dan rasanya emang beda. Cuma, dan aku tuh sering kadang-kadang di beberapa video ngomong ya, kalau teman-teman tuh kadang-kadang tahu, aku sering ngomong kalau hujan sih hujan, tapi panas, hawanya panas, itu tuh sering banget aku rasain. Dan ternyata ketika aku coba untuk cari tahu lagi, kamu bilang begini, aku dikasih feeling tapi aku nggak bisa merasakan karena aku lagi sakit. Cuman aku merasakan tuh ketika malam ya, aku lagi sakit aja teman-teman, lagi sakit. Malam aja aku masih ngidupin kipas sama AC loh. Kenapa? Karena aku ngerasanya panas meskipun hujan. Dan anehnya, hawa panas itu datang ketika hujan tok. Kalau ndak hujan aku ndak ngerasa terlalu panas. Ya biasa aja. Ini juga agak unik sebetulnya. Nah, ketika aku sampaikan, kenapa yang terdekat sama aku, kata dia. Terus kamu tuh sudah dikasih tahu tapi kamu nggak paham, dan artinya ini kamu juga harus mengerti bahwa kamu tuh sebetulnya dikasih tapi kamu nggak paham karena badan kamu lagi kurang sehat. Oke. Dan dia menyebut memang beberapa tempat yang dekat dengan aku, dan dia tidak menyebutkan secara detail. Satu-satunya tempat yang disebutkan secara detail sama Cerondol itu adalah Jogja. Dan jujur demi Allah aku sempat kaget ketika akunnya YouTube film ya Mas itu. Beliau itu tiba-tiba ngasih tahu bahwa kok Jogja panas segala macam. Terus Cerondol bilang, Cerondol juga nyebut Jogja Mas, mau ada gempa dan gitu-gitu. Nah, beliau itu memberikan saya portofolio, apa namanya ya, semacam prediksi yang dilakukan dengan alat di sana, di Jogja, dan kemungkinan memang ada gempa terdekat dengan magnitudonya 4, dan lokasinya aku tidak bisa menjelaskan secara detail karena aku nggak paham soal itu. Yang pasti masih masuk wilayah daerah itu menuju Jakarta, dan aku juga lumayan kaget ketika beliau menyampaikan itu. Dan apa ya teman-teman, aku tuh WhatsApp-nya juga bukan secara mendadak, artinya bukan WhatsApp yang sudah lama, tapi WhatsApp benar-benar mendadak tadi malam dan ngobrol. Beliau ternyata sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelum, atau beliau sudah dapat info terlebih dahulu sebelum WhatsAppan sama aku. Jadi pas sudah WhatsAppan nyambung, beliau langsung share, dan aku agak lumayan yang astagfirullahaladzim, karena
Aku tuh nggak tahu teman-teman, Jogja itu sebetulnya bukan kampung halamanku. Aku nggak punya saudara di Jogja, tapi aku ngerasa seperti banyak orang-orang baik di Jogja tuh yang bikin aku kangen sama itu. Dan kayak ya Bali sama Jogja, aku yang gumun tuh Bali sama Jogja, lebih gumun lagi Bali. Aku kan nggak ada keturunan Bali, nggak ada keturunan Jogja, artinya nggak ada koneksi apapun dengan mereka. Tapi rasanya kayak pulang kampung, itu yang bikin itu apa yang bikin aku kangen. Nah, oke. Dari beberapa penyampaian Cerondol disebutkan adalah horeknya itu tidak lama. Artinya mungkin dalam waktu dekat. Naudzubillah min zalik. Kemudian dia menyebutkan nama tempat satu-satunya disebut sama Cerondol itu Jogja. Jadi teman-teman nggak usah hujat aku sudah ngomong dari awal, kalau jenengan suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Mau openingnya lama lah, mau cara ngomongnya nggak enak lah, wis nggak usah ditonton. Nggak seneng, simple, oke. Kalau teman-teman percaya ya monggo, ndak juga ndak apa-apa. Aku nggak pernah bilang aku yang tak sampaikan tuh bener, setuju ya, oke. Aku udah ngomong ya, kalau masih ada yang hujat di kolom komentar, tak sumpahi dadi wong sugih. Kadang-kadang lambin iki ora iso diatur lek komentar. Guyon, gue baper. Nah, oke. Dari apa yang disampaikan Cerondol, baik yang terdekat dengan aku sama yang Jogja yang jelas-jelas dia sebut, aku coba untuk menghitung sebetulnya lewat angka, lewat ilmu cocoklogi yang aku bisa terkait dengan gempa ini, betulkah memang ada potensinya, dan wallahu alam bisawab, aku menghitung hari ini, per hari ini, sebetulnya aku menghitung dari tanggal 7 ya teman-teman. Aku menghitung dari tanggal 7 tadi, aku sudah coba untuk simulasikan. Mana tadi ya? Aku tuh juga nggak sekedar nyampe nih guys, jadi emang harus dihitung juga. Nggak syukur meloho gitu, nggak. Aku juga sebentar. Oke. Tanggal 9 ya. Kalau hitungan aku memang aku melihat dari tanggal 7 sampai tanggal 9. 7-8 itu nihil, tidak ada hitungannya. Kemudian di tanggal 9, justru hari ini 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau dihitung lewat angkanya, angka-angka yang aku sebutkan termasuk hari ini 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19. Kemungkinan di tanggal itu ada gempa, itu juga sangat mungkin. Dan kalau Cerondol tidak menyampaikan besar atau kecil, kalau si mas yang WA sama saya bilangnya mungkin di 4, sekian. Dan hasil prediksiku ya, lewat membaca angka dari tanggal 9 sampai tanggal 19, kemungkinan kisarannya di 5, maksimal di angka 5, sekian dari hitungan angka ya. Dan betul kalau memang Cerondol bilang dalam waktu dekat, artinya dalam waktu dekat ada guncangan gempa. Secara hitungan angka, bahkan hari ini pun ada potensi, entah di Jogja itu sendiri. Sekali lagi ini kan Cerondol hanya bilang Jogja, dia tidak bilang kapan, lokasinya di mana. Oke, ngerti ya tuh? Senengane dong ngoceh ra genah-genah. Senengane dong ngomong sing ora-ora, tak sumpah itu wong sukses sampean. Nah, itu tadi. Jadi, kalau dihitung secara hitungan angkanya, saya melihat potensinya memang dalam waktu dekat, bahkan hari ini. Sekali lagi nih potensi ya. Potensi bukan sesuatu yang pasti. Hari ini pun ada guncangan gempa, entah yang terdekat dengan saya, entah yang di Jogja. Artinya teman-teman, kalau memang kalian tinggal dekat dengan tempat yang memang ada sesar, kemudian ada kemungkinan diguncang gempa dan seterusnya, kalian harus waspada dengan itu. Jangan termakan juga dengan yang saya sampaikan, kemudian teman-teman jadi takut, tidak. Tapi yang penting ikuti apapun yang disampaikan BMKG, karena mereka tuh mendeteksi dengan alat yang lebih canggih. Sedangkan kalau saya itu cuma lewat cocok logi, ilmu nih Mas Tulus ki mek cocok logi, kersane Gusti Allah. Jadi aku nggak bisa memastikan juga ya teman-teman ya. Dan kalau hitunganku secara garis besar, kalau saya gambarkan ya dari hasil hitungan angkaku, yes, betul ada waktu terdekat antara 9 sampai 19. Ada kemungkinan guncangan, bahkan juga Jogja ya. Kekuatannya mungkin di angka 5 minimal. Kemudian
darat atau di laut atau di darat, dangkal atau laut, lebih cenderung ke gempa yang tidak terlalu dalam. Secara hitungan angka, sekali lagi hitungan angka, gempanya tidak terlalu dalam, tetapi juga ini bisa jadi bahan kewaspadaan juga. Harapanku, sebetulnya yang melegakan buat saya adalah, yang melegakan bagi saya, di beberapa angka dari angka 9 sampai angka 19, saya tidak melihat ada potensi gelombang tinggi atau tsunami. Itu yang melegakan menurut saya, karena dari beberapa angka. Jadi Mas Tulus itu memang bisanya hanya cocok logi di situ, teman-teman. Di luar itu saya nggak ngerti. Aku wong bodoh aslinya, ya. Aku wong bodoh ngerasa apa-apa. Nah, pas sudah dihitung, di tanggal-tanggal yang aku hitung tadi, sesuai dengan yang disampaikan Cerondol, aku tidak melihat ada potensi gelombang tinggi atau pergolakan air. Sehingga amin, mudah-mudahan kalau ada gempa, ya gempa kecil aja, lindu kecil aja, nggak usah jadi perusak, jangan ada korban, dan jangan sampai ada tsunami. Itu tujuan menghitungnya. Kalau dari hitunganku sih mengarahnya ke situ ya. Sekali lagi kembali ke izin dan juga haknya Allah, dan kita mintanya cuma satu. Semoga mau di dekatnya Mas Tulus, mau yang di Jogja, semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Insya Allah Gusti Allah berkahi kita semua dengan keselamatan, rezeki yang berkah, kesehatan, dan Allah lindungi dari bala apapun. Amin. Yus dongo dinongo yo guys yo. Aku gak pernah nganu apa. Memang kadang-kadang lambe kuliah omong yo sak ceplas-ceplos tapi jujur aku ki jane yo sangat menjaga teman-teman supaya untuk ya yo nek ini loh guys, simpelnya ini yo seneng tonton rasa tonton ngono bae lho. Jadi aku tuh ndak mau jadi jenengan malah nglakoni dosa, ngata-ngatain saya, ngomong-ngomongin saya begini begitu, padahal jenengan cuma baca apa meneh berarti uang wae. Aku bingung guys, si Cerondol itu selalu bilang bahwa ada sesuatu yang tidak sumeleh gitu. Jadi penyebab ada sesuatu di Jogja itu, teman-teman. Ini maaf ya. Sekali lagi aku nggak mengarahkan kemana-mana, tapi ada sesuatu yang nggak sumeleh. Sumeleh itu kalau bahasa Indonesianya ya sama halnya ketika sesuatu yang tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya. Sesuatu yang dipaksa, bisa sesuatu yang disengaja tapi tidak pada tempatnya mungkin, atau apa tadi. Intinya clue yang disampaikan Cerondol itu memang ada yang nggak sumeleh dengan Jogja itu. Aku nggak tahu itu apa. Cuma kadang-kadang teman-teman ada yang DM aku kan, Jogja tuh begini Mas Tulus, Jogja tuh begini. Memang ya, dan sebagian besar dari mereka bilang kalau ya Jogja terlihat baik-baik saja, tetap enak bagi pengunjung dan juga wisatawan, tapi ada yang nggak beres dengan Jogja, ada sesuatu ya. Nah itu tadi kan aku bukan warga Jogja ya, jadi aku nggak tahu, dan ketika itu hanya opini, aku nggak bisa mengangkat di videoku karena nanti jadinya malah fitnah. Sedangkan aku tidak tahu apakah memang betul mengarah ke situ. Semua yang aku sampaikan kan berdasarkan yang disampaikan Cerondol yang Nogowojo sama terkaan-terkaan saja. Jadi aku nggak berani mengangkat itu. Cuma memang ada rahasia umum ya di Jogja yang semua orang tahu, tapi kayaknya ya nggak bisa ngapa-ngapa gitu loh. Jadi ya gue mau, intinya ada sesuatu yang nggak sumeleh. Wes gue hanya berhenti di situ ya. Oke. Semoga video ini manfaat buat teman-teman yang nonton. Semoga suka dengan videonya. Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Jangan skip iklan kalau membantu Mas terus dapat rezeki. Kalau lagi nonton terus ada rezeki, jangan lupa dibantu buat sedekah nasi box. Oke. Atur nuwun, terima kasih, semangat buat hari ini. Aku doain Mas Tulus sehat ya. Semoga cepat pulih lagi. Flu nendang dadi cepat selesai karena kerjaan masih banyak dan beban juga masih harus dipikul agak lumayan. Jadi ya bismillah ya. Doa terbaik bagi teman-teman yang nonton. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang hajatnya dikabul, yang rezekinya dilancarkan, yang dilindungi dari bala dan juga musibah apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ngatur nuwun guys, aku pengen nyayur bening dino iki. Jadi habis masak, Mas Tulus ada yang dikerjain soalnya. Jadi videonya hanya ini ya guys ya. Mau bahas apa lagi silahkan DM ke Instagram Mas Tulus di @bigtulus_official. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa semangat. Nampak guys, rugi guys.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.